Saya bertanya, Pak, kenapa Islam mundur? Dia langsung mengatakan, kamu buka halaman sekian, baca. Kami baca, kemunduran Islam ditulis dalam buku sekolah anak-anak kita dan itu sekolah negeri. Karena orang-orang bertasawuf. Berarti ini buku sejarah kebudayaan Islam, tapi yang saya baca itu sejarah salah faham tentang Islam. Mereka lupa semua bahwa kebangkitan baik politik, teknologi, semuanya adalah orang-orang yang kita sebut wali-wali Allah. Pernah dengar tentang Ibnul Haytham? Karena Ibnul Haytham sekarang ada TV, ada handphone. Kita selalu berpikir tasawuf itu di gunung, tasawuf itu tidak lagi memikirkan dunia. Karena tasawuf yang disajikan itu tasawuf hasil penjajahan Belanda. Belanda itu berhasil mendikotomi dunia spiritual dengan dunia realita. Nah, muncullah judul-judul begini. Ya, mumpung di kampus jadi agak genit dikit ya. Next, judul begini harusnya diperbaiki. Bahwa tidak ada dikotomi dan kontradiksi antara dunia spiritual, tasawuf, dengan dunia modern. Karena kalau dia terpisah, sudah pernah ke Jepang? Pak Amra berapa kali ke Jepang? Belum. Nanti bersama-sama kita ke Jepang. Prof belum? Atau nggak usah ke Jepang? Korea? Apalagi? Di Jepang dan Korea, itu ketika orang dibully, jadi ada artis, dia dibully cuma sekelompok orang, dia mau bunuh diri. Di Jepang ada masalah sedikit, itu ada gunung bukit khusus untuk bukit bunuh diri. Itu mengerikan sekali. Ternyata Jepang itu dengan kemajuan teknologinya, ternyata mengalami kemunduran spiritual. Jadi jika ada pertanyaan tadi dan jadi buku, Prof, limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama al-akharun? Kenapa Muslim, bukan Islam ya, Islam selalu maju. Kalau Muslim orangnya, Islam itu bersih, orangnya belum tentu bersih. Lihat aja kampung Muslim di Ambon, ya sampahnya, waduh saya tadi kaget. Ya, tepi jalan. Saya dari kecil ngaji kitab, selalu kitab fikih itu, kitab pertamanya taharah. Dan dibuka selalu dengan at-tuhur syatrul iman, bersuci, suci, bersih separuh iman. Tapi ternyata orang Islam itu memang paling malas. Makanya hadisnya paling banyak bab taharah. Karena Allah tahu orang Islam ini seperti itu. Tapi Islam bersih, orang Muslimnya yang belum tentu bersih. Tolong dibedakan. Muslim itu tidak suci. Islam suci. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Islam tidak perlu dibela. Muslim perlu dibela. Allah nggak butuh kita. Yang justru kita yang perlu Allah. Kita yang perlu Islam. Islamlah yang membela kita. Bukan kita yang membela Islam. Ini mohon maaf, perspektif kata-kata. Ya, perspektif kata-kata. Boleh sepakat, boleh tidak. Ya, di kampus ini orang boleh berbeda dan perbedaan itu dipelihara. Sepakat? Ya. Jadi dalam pikiran kita, dunia spiritual terpisah dari dunia modern. Saya masih ingat guru sejarah kebudayaan Islam kami dulu, ketika kami membahas kemunduran Islam, pertanyaan tadi, saya bertanya, Pak, kenapa Islam mundur? Dia langsung mengatakan, kamu buka halaman sekian, baca. Kami baca, kemunduran Islam ditulis dalam buku sekolah anak-anak kita dan itu sekolah negeri. Karena orang-orang bertasawuf. Berarti ini buku sejarah kebudayaan Islam, tapi yang saya baca itu sejarah salah faham tentang Islam. Mereka lupa semua bahwa kebangkitan baik politik, teknologi, semuanya adalah orang-orang yang kita sebut wali-wali Allah.
Pernah dengar tentang Ibnul Haytham? Karena Ibnul Haytham sekarang ada TV, ada handphone. Dulu kameranya gede. Ibnul Haytham mengerti teori bagaimana pencahayaan, jarak, fokus, lokus, dan semuanya. Maka dari Ibnul Haytham muncullah yang kita sebut loops, kamera, dan sekarang dipakai oleh orang-orang di luar sana. Tidak lagi domain barat, timur sudah menguasai, Jepang, Korsel, Cina. Ini sudah menguasai. Jadi kita tidak lagi mengatakan kemajuan barat, itu keliru besar. Jadi tolong lidahnya diriset. Diriset ulang. Bahwa kemajuan itu sekarang bukan lagi milik barat, tapi sudah milik timur. Cuma belum timur tenggara. Kita belum kebagian. Masih debat masalah Sayyidina dan gak Sayyidina. Masih debat masalah celana jingkrang gak jingkrang. Masih debat tahlil dan sholawatan. Masih debat di situ. Akhirnya spiritual kita tergerus. Gak ada kemajuan. Ibnul Haytham itu dulu dia serba bisa. Dia menjadi penasehat kayak PU, kayak ketua PU-nya Raja Mesir. Nil itu setiap musim hujan meluap. Maka dipanggillah Ibnul Haytham, kamu bisa urus irigasi. Kata dia, oh siap. Dia gambar semuanya. Di idenya udah tergambar. Air ngalir ke sini, masuk ke sini, irigasi ke sini. Berapa kubik air keluar, masuk, semuanya udah selesai. Tapi dalam prakteknya orang Mesir tidak siap untuk kemajuan itu. Akhirnya gagal proyek. Maka sang raja mengatakan, cari Ibnul Haytham, tangkap dia, bunuh dia. Ibnul Haytham apa yang dilakukan? Saking cerdasnya orang. Dia pura-pura gila. Lalu dia pakai baju comang-camping, pakai celana ala kadarnya. Lalu ngomong-ngomong sendiri. Ketika Algojo datang, bingung mau nangkap dia. Jenggotnya dipanjangkan. Orang Mesir itu kalau jenggot panjang bentuknya sama semua. Sama seperti orang Ambon Manise yang laki-laki kalau berjenggot. Seperti orang Arab. Arab ma'lum. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi saya serius. Orang Ambon itu lebih berbulu dari orang Sumatera. Tapi itu bukan evolusi yang belum sempurna. Jangan salah paham. Karena saya tidak mengerti. Itu Ibnul Haytham meninggal rajanya, baru dia kembali pakai baju filosof, sufi. Pakai serban, pakai jubah sufi. Lalu dia ternyata di masa kegilaan itu malam-malam dinulis. Jadi dia sembunyi di satu kamar, dia lobongin kamar, macam-macam. Jadilah teori lensa. Dan memang harus ada orang-orang gila itu. Dan Indonesia kekurangan orang gila ini. Dan saya sebagai salah satu orang gila yang hari ini muncul. Anak muda ngomong tasawuf. Tasawuf orang tua, benar nggak Prof? Dan kita lagi ikut memainkan kegilaan itu. Ya, dan yang nuduh saya gila kan sudah banyak. Nuduh sesat, udah lengkap. Ibnul Haytham awal berkarya sama. Ya. Tapi saya tidak bangga dengan kegilaan ini. Ya. Saya cuma minta ampun kepada Allah. Jika karena saya orang mau jadi menghujat. Itu sifat buruk. Ya. Dunia spiritual itu yang berjasa mendirikan negara Islam yang disebut Al-Ayyubiyah. Masih ingat Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi, akidahnya Asy'ari, belajar sifat 20, Allah wujud qidam baqa. Dia yang kemudian kumandangkan di semua masjid. Sebelum subuh bacakan Allah wujud qidam baqa, dinyanyikan dengan suara-suara yang indah di Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi, dia mengambil alih Al-Azhar yang tadinya Syiah. Itu Syiah. Syiahnya Syiah kebatinan. Bukan Syiah yang Iran hari ini. Itu Al-Azhar diambil alih. Dan Mesir dikuasai tanpa perlu perperangan. Kenapa?
kemajuan taktik dia, karena kebetulan rektor kita S2-nya berkaitan dengan keamanan, itu Salahuddin Al-Ayyubi kuliah keamanan zahir dan batin kepada murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, namanya Al-Qutub Al-Kabir Qudayb Al-Ban Al-Majzub. Itu wali Majzub. Tahu wali Majzub? Tokoh spiritual yang memerankan kemabukan cinta. Orang mabuk kayak orang gila. Tugas dia cuma satu, dapat tugas dari Syekh Abdul Qadir Jilani untuk menguji ahli-ahli fikih. Orang-orang, pejabat-pejabat, hakim-hakim, ahli hadis itu diuji. Apa yang diuji? Batinnya. Berprasangka baik atau berprasangka buruk. Suatu kali Qutayb Al-Ban itu sengaja sholat di satu masjid di Khurasan, tapi sholatnya diam-diam. Ketika dia selesai sholat, dia kemudian pergi ke depan masjid Jami'. Di masjid Jami' ada tokoh mirip-mirip seperti Pak Ketua MUI kita ini. Cuma umurnya lebih muda dari beliau, kalau beliau sudah melewati masa itu. Maksudnya semua ketua ada di beliau. Ketua ini. Cuma kisahnya lain. Kalau Pak Ketua MUI datang aman-aman aja. Orang ini datang melihat Qutayb Al-Ban, apa kata dia? Ini makhluk apa ini? Di depan masjid, Qutayb Al-Ban, tapi jangan ditiru. Dia buang air kecil berdiri dan tidak istinja. Padahal dia istinja. Cuma dia tidak perlihatkan dirinya istinja. Dia berpakaian seperti Ibnul Haisam tadi sedang menggila. Lalu ketika orang qomat, dia tidak masuk masjid. Ya alasannya ada, saya sedang tidak suci. Tidak boleh masuk masjid. Ketika si imam segala ketua ini masuk masjid dan jadi imam, di dalam sholat mulai dari takbir sampai assalamualaikum yang terbayang oleh dia cuma wajah orang yang tadi buang air kecil di depan masjid. Dan dia sudah menyiapkan siasat. Karena ternyata salah satu jabatan dia adalah Qadil Qudat, Hakim Agung. Apa kata dia? Saya akan sidang orang ini di tempat. Berarti lagi sholat, orang ini sedang menyiapkan undang-undang untuk menjerat Qutayb Al-Ban. Lagi sholat, yang dia sembah adalah Qutayb Al-Ban. Apa buktinya? Nah ini cara cek sholat kita ini benar atau tidak. Ba'da assalamualaikum, dia langsung berdiri menerobos jamaah. Kata Imam Ahmad Al-Kattani, ciri-ciri sholat seseorang tidak diterima, ba'da sholat dia langsung mengejar yang dia pikirkan di dalam sholatnya. Dari hal-hal duniawi. Ada orang kepikiran handphone lagi bunyi dalam sholat. Assalamualaikum langsung buka handphone. Itu sholatnya gak terima tuh. Kenapa? Selama sholat dia ingat handphonenya. Ada yang ingat apa? Ingat mau ceramah. Nah ini hati-hati, ini bulan Ramadan nih para kiai kan banyak proyeknya. Ya. Biasanya ceramah sebelum tarawih atau setelah tarawih? Ada yang setelah, tapi yang pasti setelah Isya. Itu problem. Kadang-kadang di dalam sholat menyiapkan bahan lagi mau ceramah. Yang ketawa pengalaman. Termasuk saya. Saya juga pengalaman begitu. Betul, dia tembus sampai keluar, dia panggil, "Hei, Fulan, kamu siapa?" Ini orang gila, tapi dia tahu, ana Qutayb Al-Ban. Berarti dia bukan orang gila. Dia majzub, dia sedang memerankan kegilaan. Apa kata dia? Tazandaqta. Kamu telah berbuat zindik, sesat dan menyesatkan. Mengganggu orang sholat. Lagi sholat dia batuk-batuk. Mengganggu. Ini hati-hati nih bapak-bapak yang marah-marah ke anak-anak cuma karena anak-anak main petasan di luar. Ya, ini 11-12 dengan segala ketua zaman dulu ini. Ya, kecuali ketua yang depan kita, enggak begitu ya.
Akhirnya sang hakim agung ini bertanya, wahai Qutaib Alban, apa yang kau lakukan? Kenapa kau melakukan suatu hal-hal yang kefasikan? Sebutkan semua kesalahannya yang tadi dia siapkan di dalam sholat. Apa jawaban Qutaib Alban? Wahai Tuan Qadi, hal kullu ilmillah tadri. Barangkali begitu. Hal alimta kulla ilmillah. Apakah engkau tahu semua ilmu Allah? Apa jawaban dia? Oh la adri kulla ilmin lillah. Saya tidak tahu semua ilmu Allah. Masuk dia. Kata Qutaib Alban, wahai Tuan Qadi, ilmu yang kau tidak tahu itu ada di dalam dadaku. Apa yang aku lakukan itu berdasarkan ilmu yang separuh yang kau tidak tahu itu. Barulah Tuan Qadinya diam. Kisah ini masyhur sampai ke Salahuddin Al-Ayyubi. Maka beliau jadi mentornya Salahuddin Al-Ayyubi. Sekelas Salahuddin, seorang wali, seorang panglima, seorang ahli fikih, ahli akidah, itu masih butuh seorang pembimbing rohani. Kalau dalam bahasa kesufiannya disebut mursyid, murabbi dalam bahasa pergerakan, dalam bahasa kekinian, karena masuk ke bab asrul hadis, perspektif modern kita sebut mentor. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi, dialah pertama kali orang yang memenangkan perang salib. Benar nggak? Walaupun itu cuma sebentar, habis itu kalah lagi. Meninggal dia selesai lagi. Kenapa? Karena dia berguru kepada kekasih-kekasih Allah, sufi, murid Syekh Abdul Qadir Jilani, pendiri gerakan spiritual Qadiriyah. Itu ada. Sampai di Ambon katanya ada manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Betul? Ada ya? Kita cuma dapat manaqibnya hari ini. Spiritualnya mana? Itu PR kita bersama. Itu bagian, itu baru pengantar Bapak Ibu ya. Mau lebih serius? Saya mau luruskan, tasawuf itu bukan banyak wiridan. Tasawuf itu ada dua ittijahan, ada dua perspektif. Ada tasawuf abidin, ada tasawuf arifin. Ada tasawuf ahli ibadah, itu orang awam. Ada tasawuf arifin, ahli ma'rifat, ahli knowledge. Kampus rata-rata main di bagian kedua. Makanya banyak kawan-kawan saya yang senior itu gandrung dengan kajian tasawuf yang kita bawa. Termasuk Pak Rektor kita ternyata. Ya. Karena yang kita buka tasawuf ma'rifat. Imam Ghazali menyebutnya irfan. Ternyata istilah ini dipakai juga oleh orang-orang Syiah. Jika istilah ini muncul, jangan katakan sufi diambil dari Syiah. Ini kebetulan istilahnya sama. Atau jangan-jangan Syiah ngambil dari Sunni. Apa bukti saya? Ini kenapa saya membuka tasawuf, Prof. Para doktor, para dosen, kenapa orang semuda saya berani membuka tasawuf? Itu alasannya sederhana. Satu, saya punya mursyid yang mengijazahkan saya. Yang kedua, ini yang paling penting. Jika bukan kita yang mengkaji Ibnu Arabi, jika bukan kita yang mengkaji Al-Hallaj, jika bukan kita yang mengkaji Ibnu Sab'in, bukan kita yang mengkaji Qadiri, Naqsyabandi, Syazili, maka kajian-kajian ma'rifat ini akan diambil oleh orang-orang Syiah. Dan sudah terbukti. Kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah diserang banyak ulama, akhirnya tidak populer di kalangan Sunni. Siapa yang baca? Mullah Sadra. Mullah Sadra ini imam Syiah 12. Isna Asyariyah. Apalagi? Ada kitab monumental dia, judulnya Fususul Hikam. Fususul Hikam ini di atas kitab Hikam Ibnu Athaillah. Sering dengar Hikam Ibnu Athaillah? Di atas itu ada namanya Fususul Hikam. Ditulis sebelum Ibnu Athaillah Sekandari.
Karena Ibnu Athaillah wafat 709. Ibnu Athaillah. Ibn Arabi wafat tahun 639. Berapa tahun? Ya, lumayan. 39, 1, 639, 1719. Ibn Arabi, itulah yang menjadi spirit Ibnu Athaillah nulis kitab hikam. Kenapa kita baca cuma buahnya? Fususnya kita nggak baca. Apa arti fusus? Cincin kalau nggak ada, ini apa namanya? Ibu-ibu ini paling sensitif. Kalau ada cincin, tapi manik-maniknya nggak ada, gimana? Malu nggak makainya? Malu. Kita maunya jadi, plek. Padahal ada sesuatu yang spesial, yaitu fusus. Fusus itu mutiara-mutiara, manik-manik inti daripada hikmah itu sendiri. Kitab itu sekarang yang mengkaji siapa? Syiah. Saya tidak pernah benci Syiah, tapi saya katakan, saya berbeda dengan Syiah. Ya. Dalam penemuan teologi saya, bahwa kita berbeda dengan Syiah. Dan sulit dipertemukan dalam banyak hal, tapi kita saling menghargai aja. Kamu-kamu, kita-kita. Bukan lakum dinukum waliyadin, bukan. Itu kepada orang kafir. Syiah itu masih syahadat. Ada Syiah yang kafir, itu namanya Syiah Ghulat. Itu Syiah yang kita maksud sekarang, juga mengkafirkan mereka. Saya ngomong begini pun dituduh Syiah. Kamu kok bela Syiah? Lah enggak, justru kita sedang berdebat dengan Syiah. Ya. Dan beberapa orang-orang Syiah sekarang sudah mulai muncul. Jadi dai-dai nasional, dan dia pinter menyembunyikan kesyiahannya. Tapi gak ada masalah, itu hak dia. Kita gak boleh paksa orang untuk berahlu sunnah seperti kita. Ya. Jadi kalau kita gak kaji kitab-kitab seperti ini, siapa yang mengkaji? Syiah ambil. Mau. Nah, untuk orang-orang kampus, gak ada lagi cerita. Nggak ada istilah misalnya, oh ini kitab tinggi, nggak ada. Kitab apa yang paling tinggi menurut orang-orang, itu harus dikaji, dibedah di kampus. Paham nggak paham nanti urus. Bedah aja dulu. Pasti nanti ada 1-2 orang yang mengerti. Itu pasti. Jadi tasawuf yang biasa kita dengar, tasawuf abidin atau tasawuf zahidin. Kalau kamu bertasawuf, kamu tinggalkan dunia. Kalau kamu bertasawuf, bertarekat, kamu tinggalkan istrimu, kamu gak usah nikah, kamu gak usah kerja. Itu tasawuf abidin, zahidin. Kalau tasawuf zahidin nih, punya dunia takut, dipuji lari. Beda dengan tasawuf arifin. Tasawuf arifin, mereka pegang dunia, yang dia lihat bukan bendanya. Yang dia lihat, lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah yang di langit, yang di bumi. Kata mereka, at-ta'imus syakir kas-sa'imus sabir. Hadis sahih. Orang yang makan, bersabar, bersyukur, sama makomnya dengan orang yang bersabar, yang dapat musibah, tidak makan, lalu dia bersabar. Pilih mana? Makan, syukur, lapar, sabar. Hidup kaya, syukur, susah, sabar. Pilih mana? Jujur. Kaya, syukur, materi semua nih. Gak ada yang siap hidup susah ini. Kaya, syukur, orang-orang arifin ini, bagi dia sama. Hidup susah, hidup senang itu gak ada yang susah. Susah itu perspektif. Susah itu bagi mereka jika engkau jauh dari Allah. Maka para arifin itu ketika mereka senang, mereka mulai jauh dari Allah, Allah akan menegur dia dengan susah. Maka mereka mengatakan dalam hikam. Apa sebutan dalam hikam? Musibah itu adalah a'yadul muridin. Hari rayanya para murid, orang-orang yang berkehendak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bagi kita hari raya 2 kali setahun. Bagi mereka tidak. Hampir setiap hari ada hari rayanya.
Maka mereka berpikir, kenapa hari ini tidak ada masalah? Mesti ada masalah setiap hari. Gimana Pak Rektor? Hari ini sudah ada masalah? Orang Ambon Manise biasa ngedemo Pak Rektor nggak? Ya, itu nikmati aja Pak Rektor. Anggota tim kita masalah, nikmati. Ini bukan sorga. Ini dunia. Dan dunia itu sifatnya al-masaib. Di dalamnya ada ujian-ujian. Jadi kalau orang nanya, di mana tempat yang nggak ada ujian? Saya anterin. Ada kuburan nggak ada ke sini? Saya anterin ke sono. Oh, di sini kamu nggak akan diganggu orang. Ya. Paling dicolek sama malaikat mungkar nakir. Kalau percaya. Tapi percaya nggak percaya pasti dicolek sama dia. Dunia tasawuf arifin inilah yang sedang dihajar. Dihajar karena mereka salah faham bahwa arifin ini sama dengan zahidin. Padahal itu beda. Zahidin ini sukanya wiridan, betul, nyari ijazahan, riadoh. Ya. Nah, minta ijazah ini, itu dia. Nyari-nyari beban aja itu hidup ya. Ijazah wirid beban nggak? Ini amalin 1000, beban nggak? Beban. Tapi kalau bagi arifin, kalau sudah kenal Allah, tidak ada beban. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, Syaikhuka man la yut'ibuka. Gurumu itu kalau ngasih wirid, kamu girang. Bukan malah merasa dibebani. Itu gurumu. Pernah dikasih wirid orang terus ngerasa dibebani, berarti kita nggak cocok sama dia. Ya. Kita yang nggak pantas untuk dia. Nah, jangan dibalik. Ini banyak nih orang-orang zaman now menjadikan standar kewalian seseorang itu dirinya. Contohnya gini, guru itu nggak connect kalau ngomong, berarti dia bukan wali. Guru ini kalau salaman nama saya, batinnya belum bersih, berarti dia bukan wali. Ada lagi yang lucu, kalau dia bisa nyebut nama saya, berarti dia wali. Kalau dia panggil saya, berarti dia wali. Berarti ente yang angkat wali toh. Berarti dia menjadikan dirinya sebagai standar kewalian.